Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. PowerPoint ini disusun oleh Niputu Nopira Jayantini, NIM 2011031014, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya mengambil materi 9 dengan judul Pendidikan ditinjau dari filsafat positivisme dan progresivisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan ditinjau dari filsafat positivisme. Materi ini dikemukakan oleh John M. Eccles pada tahun 1182-2439. Kata positivisme merupakan turunan dari kata positif. John M. Eccles mengatakan positif dengan beberapa kata, yaitu positif, lawan dari negatif, tegas dan meyakinkan. Dan ada juga positivisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Dan menurut Prof. Dr. R. F. Berling 1961-284 juga mengemukakan bahwa akar utama dalam neopositivisme terletak dalam perkembangan ilmu pasti dan ilmu alam modern. Perkembangan ini memperlihatkan kecenderungan ke arah ketelitian, logika, dan pendasaran dengan aksioma-aksioma. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti yang empiris yang terukur melalui metode ilmiah atau scientific method dengan memasukkan eksperimen dan ukuran-ukuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh aliran positivisme. Pendiri sekaligus tokoh terpenting aliran positivisme adalah Auguste Comte, 1798 sampai 1857. Auguste Comte adalah figur yang paling representatif untuk positivisme, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Pada tahun terjadinya revolusi, filsuf ini dilahirkan di kota Montpellier dari sebuah keluarga bangsawan yang beragama Katolik. Auguste Comte adalah tokoh aliran positivisme yang paling terkenal. Kaum positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam di mana metode-metode penelitian empiris dapat digunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini ditentukan mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Prancis. Selanjutnya yaitu Henry de Saint-Simon, pendiri filsafat positivis yang sesungguhnya, yang menjadi guru sekaligus teman diskusi dari Comte. Pada tahun 1825, Comte akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari Saint-Simon dan kemudian Comte menulis buku yang berjudul Sistem Politik Positif tahun 1825. Sebuah karya lainnya adalah Cours de Philosophie Positive, kursus tentang filsafat positif dan berjasa dalam menciptakan ilmu sosiologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep positivisme. Bagi Comte, untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu: yang pertama, metode ini diarahkan pada fakta-fakta. Yang kedua, metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. Yang ketiga, metode ini berusaha ke arah kepastian. Dan yang terakhir, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Adapun menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 zaman, yaitu yang pertama pada zaman teologis. Manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Pada tahapan ini, di mana studi kasusnya pada masyarakat primitif yang masih hidupnya menjadi objek bagi alam,
belum memiliki hasrat atau mental untuk menguasai atau pengelola alam atau dapat dikatakan belum menjadi subjek. Yang kedua ada zaman metafisis atau nama lainnya tahap transisi dari buah pikir Comte, karena tahapan ini menurut Comte hanya modifikasi dari tahapan sebelumnya. Penekanannya pada tahap ini yaitu monoteisme yang terdapat menerangkan gejala-gejala alam dengan jawaban-jawaban yang spekulatif, bukan dari analisa empiris. Yang ketiga yaitu zaman positif. Adalah tahapan yang terakhir dari pemikiran manusia dan perkembangannya. Pada tahapan ini, gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukumannya yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan atas cara empiris. Auguste Comte mengakhiri pemahamannya dengan pandangan positivistik bahwa semua yang ada harus empiris, realistik, dan ilmiah. Sementara, pemahaman teologis bersifat spekulatif yang merupakan masa pencaharian kebenaran manusia. Selanjutnya, filsafat positivisme terhadap pendidikan Indonesia. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia ialah menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas dari segi kognitif saja, melainkan juga cerdas secara emosi dan spiritual melalui bidang pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan ditinjau dari filsafat progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progres yang berarti kemajuan dan isme berarti aliran. Secara harfiah, progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Aliran ini menghendaki suatu kemajuan untuk mengubah suatu perubahan. Secara epistemologi, progresivisme merupakan pengetahuan informasi, fakta, hukum, prinsip, proses dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai seorang proses interaksi dan pengalaman. Disinilah progresivisme pendidikan lebih menekankan pada melatih dan merangsang pendidik untuk terus berpikir. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran progresivisme ini merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya memberi pengetahuan pada subjek didik saja, tetapi berisi beragam-ragam data empiris dan informasi teoritis, memberikan analisis pertimbangan dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecah sebuah masalah yang telah dihadapi. Dalam progresivisme, dalam pendidikan memiliki dua, yaitu yang pertama, pandangan progresivisme tentang anak didik. Aliran progresivisme memandang hal tersebut bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan jasmani maupun rohani. Selain itu juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Yang kedua yaitu ada pandangan aliran progresivisme dalam belajar. Dalam aliran belajar ini lebih dipusatkan pada peserta didik, bukan dari pendidik atau bahan pelajarannya. Jadi, dalam hal tersebut, seorang guru harus benar-benar memperhatikan atau mengetahui potensi yang ada dalam setiap diri peserta didik. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang pendidik, yaitu memberikan kesempatan anak didik untuk belajar perorangan atau mandiri. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa, bukan hanya perintah, dan mengikut sertakan anak didik untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok anak tersebut. Dalam artian bahwa akan mendapat dampak atau pengaruh baik dalam diri peserta didik. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat pendidikan progresivisme. Yang pertama yaitu William James. Ia seorang filosofi yang sangat terkenal. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri pragmatisme
Ia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Artinya, ilmu yang telah kita dapatkan dari alam itu nantinya akan dipikirkan oleh otak untuk dipelajari. Selanjutnya, yang kedua yaitu John Dewey. John Dewey memandang bahwa sekolah merupakan lingkungan masyarakat kecil dan cerminan daripadanya. Ia berpendapat bahwa aliran progresivisme adalah interpretasi atau terjemahan dalam hal pendidikan yang dihubungkan dengan orientasi tahap awal munculnya sebuah teknologi di Amerika. Dalam hal ini, menuliskan bahwa pendidikan itu menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan pada filsafat pengalaman. Yang ketiga ada Hans Wenger. Ia adalah seorang filosof Jerman. Ia berpendapat bahwa kata tahu mempunyai arti praktis. Kesesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan karena satu-satunya ukuran bagi pemikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian atau peristiwa di dunia. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.